Kalau dulu mah mana mau orang pelihara ayam KT ya. Soalnya kan dianggap hama sama orang-orang. Apalagi kalau udah kawin sama ayam kampung. Udah itu anakannya kecil enggak, besar enggak. Jadi nggak laku di pasar. Tapi kalau sekarang dicari sama orang-orang, apalagi penghobi KT. Harganya sih bukan ratusan ribu lagi ya, tapi udah jutaan mas. Bahkan beberapa itu udah belasan juta sih. Kenapa pilih ayam KT? Karena unik aja sih menurut saya. Bentuknya itu kan bantet. Kalau kita jadikan hiasan di latar rumah itu lucu banget sih. Dan kenapa ayam KT juga karena saya kan orang Indonesia. Dan terlebih ayam KT itu kan ayam asli Indonesia. Seharusnya kita sebagai orang Indonesia melestarikan dong ayam kebanggaan kita. Memang sih ayam KT udah tersebar di berbagai negara ya. Tapi ciri khas ayam KT Indonesia itu masih nggak hilang. Jadi masih banyak diminati sama orang luar negeri. Kalau kita bisa ekspor, wah itu peluangnya besar banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fair Muhammad Nur. Saya berasal dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saya merupakan seorang penghobi ayam KT. Mengapa saya memilih hobi ayam KT? Karena menurut saya ayam KT merupakan ayam asli Indonesia yang perlu kita budidayakan agar terhindar dari kepunahan. Ayam KT sendiri merupakan ayam asli Indonesia yang diperkirakan berasal dari daerah Banten, sehingga dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan Bantam yang merujuk pada daerah Banten. Ayam KT sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah jenis kerikil atau yang berukuran kecil, di mana berat maksimalnya yaitu 6,9 ons. Dan yang kedua merupakan ayam KT Mataraman atau yang juga disebut dengan ukuran jumbo atau oversize dengan berat minimum 7 ons ke atas, yang bahkan beberapa bisa mencapai 1 kilo lebih. Untuk ayam KT yang saya budidayakan ini atau yang saya pelihara merupakan jenis ayam KT Mataraman atau size jumbo. Mengapa saya memilih untuk memelihara ayam KT Mataraman? Sebetulnya kembali kepada selera masing-masing. Namun untuk saya pribadi menyukai ayam KT yang berukuran jumbo, terlebih dari ukuran badan dan juga jenggernya yang sangat besar. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah banyak peminat ayam KT, terbukti dengan berdirinya berbagai komunitas di berbagai daerah. Untuk di Indonesia sendiri, kita dinaungi oleh yang namanya HIPAKI atau Himpunan Ayam KT Indonesia. Untuk di Jawa Timur, provinsi saya, sudah ada rencana untuk membentuk pengurus dari komunitas ayam KT Jawa Timur. Dan untuk di Bondowoso, tempat saya tinggal, sudah juga berdiri dari tahun 2019, yaitu Kak Bos atau komunitas ayam KT Bondowoso, di mana saya juga tergabung dalam pengurus di dalamnya. Untuk ayam KT yang saya kembangkan merupakan jenis ayam KT Mataraman, di mana memiliki bodi yang jumbo atau oversize. Dengan farm saya yaitu Kandang Dumbu Bondowoso. Untuk variasi ayam KT itu sendiri sebenarnya banyak variasinya, mulai dari ayam KT yang original seperti contoh di sini, dan ada ayam KT yang merupakan hasil dari persilangan dari ayam-ayam lainnya, sehingga membentuk keunikan dari ayam KT itu sendiri. Mulai dari ayam KT Cemani atau Kacem, merupakan silangan dari ayam KT dan juga ayam Cemani, di mana ciri khasnya yaitu memiliki warna yang hitam. Ada juga ayam KT Legun, di mana persilangan antara ayam KT dan juga ayam leher gundul. Selain itu juga ada ayam KT Walik, yaitu persilangan antara ayam KT dan juga ayam Walik, dengan ciri khasnya yaitu bulunya yang terbalik. Sebenarnya masih banyak lagi variasi dari ayam KT yang bisa kita temukan. Nah, untuk ayam KT sendiri bernilai ekonomis menurut saya karena harganya yang lumayan, di mana untuk konsumsi pakannya lebih sedikit atau lebih rendah daripada ayam-ayam lainnya. Karena selain dari makannya yang sedikit, juga memerlukan ukuran kandang yang cukup minimalis. Untuk sepasang ayam KT dewasa, cukup memerlukan kandang berukuran sekitar 80 kali 50 cm. Itu sudah cukup, dan saya rasa itu juga sudah cukup untuk melakukan breeding atau beternak. Namun saran saya, jika kita ingin memang beternak, diusahakan ada kandang umbaran untuk ayam KT itu bermain-main, untuk mandi dan juga memakan sedikit kerikil, karena menurut saya itu sangat penting untuk indukan ayam KT itu sendiri. Untuk pemeliharaan ayam KT ini sendiri menurut saya cukup mudah, di mana hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum memelihara ayam KT, yang pertama adalah menyediakan kandangnya terlebih dahulu. Jadi saran saya sebelum membeli ayam KT, lebih baiknya membeli kandang terlebih dahulu atau membuat kandang terlebih dahulu. Bisa menggunakan kandang besi seperti ini yang bisa diperoleh dari toko ternak ataupun toko burung, bisa menggunakan kandang bambu ataupun kandang
permanen dan semi permanen dari batu bata ataupun semen. Yang kedua adalah pakan ayam KT itu sendiri. Untuk farm saya atau yang saya terapkan pada ayam KT saya, minimal saya berikan pakan 2 kali sehari dan maksimal 3 kali sehari untuk ayam KT dewasa. Dimana untuk pemberian pakannya yaitu berkisar antara pagi hari, yaitu jam 7 hingga jam 8. Yang kedua adalah siang hari berkisar antara jam 11 hingga jam 12. Dan yang ketiga adalah sore hari, yaitu berkisar antara jam 3 hingga jam 4. Sebetulnya bisa kita berikan saat malam hari, namun syaratnya di kandang teman-teman harus disediakan lampu untuk pencahayaan. Untuk anakan biasanya saya berikan minimal 3 kali sehari, maksimal 5 kali sehari. Mengapa lebih banyak daripada ayam KT dewasa? Karena pada saat anakan, terutama dari usia 0 hingga 3 bulan itu merupakan masa-masa pertumbuhan di mana memerlukan banyak suplai makanan dan juga nutrisi bagi ayam itu sendiri. Apabila kita ingin mengejar size, terutama untuk size ayam KT Mataraman yang jumbo, baik itu body maupun jengger, itu sangat rentan dan juga sangat perlu diperhatikan saat usia 0 hingga 3 bulan. Karena pada saat itu mempengaruhi dari bobot ayam itu sendiri. Untuk menilai ayam KT itu bagus atau berkualitas, sebetulnya banyak faktor yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama bisa kita melihat dari bodi ayam KT itu sendiri, di mana bodi ayam KT yang bagus merupakan bodi ayam KT yang bulat atau menyerupai jantung. Dan yang kedua adalah bisa kita melihat dari kakinya, di mana kaki ayam KT semakin pendek maka semakin mahal, atau yang biasa orang-orang penghobi sebut ayam KT kaki pendek ataupun ayam KT ceper. Untuk ayam KT ceper yaitu ukuran kakinya maksimal 3,5 cm untuk ayam KT dewasa, baik itu yang kerikil maupun yang Mataraman. Untuk ayam KT di atas 3,5 cm hingga 4,5 cm merupakan masuk dalam kategori ayam KT kaki standar, dan di atas 4,5 cm masuk dalam kategori ayam KT kaki tinggi. Yang ketiga yaitu dapat dinilai dari bulunya. Yang pertama dari bulu ekor. Bulu ekor yang baik adalah bulu ekor yang mekar atau mekro, biasanya penghobi sebut, di mana disertai dengan rawis ekor yang berumbai-rumbai ataupun lebat di sebelah sini. Mohon maaf, beberapa ayam KT saya saat ini masuk dalam kondisi mabung ataupun ganti bulu, sehingga kondisi bulunya tidak 100% dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah bulu dari bulu badan, sayap hingga leher, di mana bulu yang baik adalah bulu yang rapi dengan bulu leher yang lebat dan juga rawisnya yang lebat, dan disertai dengan bulu sayap yang menyentuh pada tanah atau biasanya orang-orang sebut dengan ngesot. Yang keempat, untuk menilai ayam KT itu baik atau tidak, bagus atau tidak, bisa kita lihat dari kepalanya, di mana terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama adalah jengger, di mana jengger yang bagus memiliki jengger wilah ataupun jengger tabing. Yang baik itu adalah 5. Jadi geriginya ada 5 gerigi. Jengger dan pial yang baik adalah berwarna merah cerah. Pial yang baik terdiri dari sepasang pial ataupun dari 2 pial, di mana pial yang baik tidak cacat, tidak luka, ataupun terdapat bekas-bekas yang tidak mengindahkan pial itu sendiri. Dengan mata ayam yaitu tidak cacat ataupun berwarna bening, dan juga dengan paruh bagian atas lebih panjang daripada paruh bagian bawah. Yang kelima adalah badan ayam itu sendiri, di mana badan ayam yang baik adalah kondisinya sehat, gemuk, tidak berpenyakitan, dan juga tidak kurus ya tentunya. Dan yang keenam adalah karakter ayam itu sendiri, di mana karakter saat penjurian dalam kontes ataupun dalam latber itu perlu diperhatikan, karena ayam yang baik adalah ayam yang lincah, dan juga untuk ayam jantan itu rajin berkokok. Dari segi ekonomi, menurut saya ayam KT memiliki nilai tambah bila kita ingin mendapatkan penghasilan tambahan, karena ayam KT sendiri merupakan ayam KT yang bernilai ekonomis cukup tinggi, terutama ayam KT Mataraman dan juga kerikil yang berkualitas baik, terlebih jika ayam KT tersebut kakinya dalam kondisi pendek, kaki pendek ataupun ceper. Untuk harga ayam KT tentunya melihat dari kualitas ayam itu sendiri, karena kualitas ayam KT tiap ayam tentunya berbeda-beda yang menentukan harga dari ayam KT itu sendiri. Terlebih dari berbagai penghobi ataupun berbagai peternak memiliki standar harganya masing-masing sesuai dengan kualitas dari farmnya. Untuk farm saya yaitu kandang KT Jumbo Bondowoso, di mana ayam KT Mataraman milik saya untuk anakan usia 1 hingga 2 bulan saya jual biasanya untuk kaki standar yaitu berkisar antara 100 hingga 150.000, kembali kepada kualitasnya. Dan untuk kualitas ayam kaki pendek ataupun ceper
itu bisa jual dengan harga 300 hingga 500 ribu untuk anakan. Untuk remaja, untuk betina biasanya saya jual dengan harga bila standar itu berkisar dari 300 hingga 500 ribu. Dan untuk ceper biasanya saya jual di harga 500 ribu ke atas. Untuk jantan, untuk standar bila remaja itu saya jual biasanya dengan harga 400 hingga 600 ribu. Dan untuk ceper biasanya di atas 600 ribu. Untuk ayam KT dewasa, ayam KT mataraman di kandang saya biasanya saya jual untuk betina standar itu di atas 500 ribu. Dan untuk betina ceper yaitu di atas 700 ribu. Untuk jantan sendiri, standar itu biasanya saya jual di harga 1 juta ke atas. Dan untuk ceper biasanya di atas 1,2 juta. Tergantung dari kualitas ayam itu sendiri. Untuk saat ini, alhamdulillah ayam KT saya sudah saya kirim di berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah menurut saya memelihara ayam KT selain kita untuk menghilangkan penat dan juga menyalurkan hobi, sejauh ini saya mendapatkan hasil tambahan dari segi ekonomi untuk menambah uang-uang jajan dari memelihara ayam KT ini sendiri. Untuk kedepannya saya rasa ayam KT masih memiliki potensi dan juga peluang yang sangat besar karena masih terus bertambahnya para penghobi-penghobi dan juga para peminat dari ayam KT ini sendiri. Dan saran saya bagi rekan-rekan yang ingin membeli ayam KT, lebih baik membeli kepada orang yang terpercaya. Untuk menghindari penipuan, bisa teman-teman gunakan tips berikut ini. Yang pertama, bila ada penjual menjual ayam KT di bawah harga pasaran ataupun dengan harga murah, tentunya teman-teman patut klarifikasi dulu apakah akun tersebut adalah akun asli, akun lama, ataupun akun bodong ataupun akun baru. Dimana bila tersebut adalah akun bodong ataupun akun baru dibuktikan dengan postingannya yang masih sedikit ataupun Facebooknya baru dibuat, ini untuk di Facebook ya, dan foto profilnya tidak jelas dan juga tidak ada komen-komen orang-orang yang meyakinkan, patut diduga bahwa tersebut merupakan penipuan. Bila akun tersebut merupakan akun lama ataupun akun yang jelas, fotonya jelas, alamatnya jelas, dan juga banyak orang-orang yang mengaku mengenal beliau, maka bisa dipastikan akun tersebut adalah akun aman. Yang kedua, saran saya yaitu membeli dari teman-teman komunitas KT. Karena sudah berbagai daerah sudah memiliki komunitas, pastinya orang yang tergabung dalam komunitas dipastikan adalah orang yang amanah dan juga aman untuk membelikan ayam KT yang berasal dari luar daerah ataupun luar kota dan luar provinsi. Yang ketiga yaitu menggunakan Rekber tadi. Bila teman-teman membeli ayam KT bukan dari orang komunitas ataupun akunnya masih diduga adalah akun abal-abal, bisa teman-teman gunakan jasa Rekber atau rekening bersama. Rekening bersama sudah banyak juga dibentuk dari berbagai komunitas ayam KT pada berbagai daerah. Jadi misalkan teman-teman ingin membeli ayam KT di Jawa Timur, tentunya teman-teman bisa menghubungi pengurus ataupun orang-orang yang tergabung dalam ayam KT Jawa Timur, ataupun misalkan di Bondowoso bisa teman-teman menghubungi dari pengurus Kak Bos atau ayam KT Bondowoso. Di sana juga menyediakan Rekber. Rekber itu merupakan jasa yang lebih aman, jadi teman-teman mentransfer uang teman-teman kepada jasa Rekber tersebut. Bila ayam sudah sampai pada lokasi ataupun tempat tinggal dari teman-teman, maka uang tersebut baru ditransfer kepada penjual, seperti itu. Jadi 3 syarat itu bisa teman-teman gunakan untuk membeli ayam KT. Oke, mungkin sekian dari saya penghobi ayam KT dari Bondowoso. Bila teman-teman ingin bergabung dalam Kak Bos, komunitas ayam KT Bondowoso maupun komunitas ayam KT Jawa Timur, bisa menghubungi nomor yang akan saya cantumkan dalam deskripsi di bawah. Dan bila juga teman-teman ingin belajar, sharing-sharing maupun ingin membeli ayam KT, juga bisa menghubungi nomor yang akan saya cantumkan pada deskripsi di bawah ini. Bila teman-teman berasal dari luar Jawa Timur, juga bisa bergabung pada komunitas-komunitas yang ada pada daerah teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari saya, salam satu hobi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ferry Lee.